Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Bersama saya, Eni Juliwati, Sarjana Pendidikan dari SDN Gredeng 2, calon guru penggerak Angkatan 7, Kota Tangerang. Dalam aksi nyata, pengimbasan modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Anda Heni Inawati, MPD, selaku fasilitator, dan juga Ibu Lolita, MPD, selaku pengajar praktik saya. Yang melatar belakangi kegiatan pengimbasan ini, terlihat bahwa murid tidak suka peraturan karena selama ini jika murid melakukan sebuah pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman baik itu secara verbal maupun non-verbal dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Kemudian tujuan aksi nyata ini yang pertama yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur yang akan saya capai dalam kegiatan ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa kelas 5A. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dengan konsisten. Langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan untuk mencapai kegiatan tersebut diantaranya yang pertama yaitu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan bersama rekan guru. Untuk mendahulunya saya akan diskusi dulu kaitannya dengan tugas saya di modul 1.4 dan memberikan pembahasan kepada teman-teman dan teman-teman yang lainnya. Izin karena memang waktunya cukup lama dia 1 jam sampai dengan 10 jam minimal. Jadi mohon izin dan maka Bu Eni silakan dilaksanakan sebaik mungkin. Semoga Bu Eni berhasil apa yang diharapkan, hasilnya sesuai dengan harapan Bu Eni, mudah-mudahan ya. Maka dari itu memang kita harus bersama ya dengan teman-teman semua. Silakan Bu Eni. terima kasih banyak atas dukungan dan bimbingannya. Terima kasih Bu. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pengimbasan pemahaman materi budaya positif melalui daring via Zoom meeting. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing untuk dibudidayakan di awal pembelajaran. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Untuk mempelajari kegiatan melakukan budaya positif ini, saya mendapat dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara baik dan menyeluruh, seimbang, dan konsisten. Yang kedua, sarana dan prasarana menumbuhkan budaya positif memadai. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah untuk menunjang konsistensi budaya positif di lingkungan masyarakat, sekolah maupun dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru peserta Zoom meeting dalam rangka pengimbasan modul 1-4 budaya positif, saya selaku kepala sekolah SDN Gredeng 2 menyambut baik kegiatan ini dan mengharapkan apa yang diperoleh di pendidikan guru penggerak bisa berbagi di sekolah untuk melakukan perubahan, terutama yaitu tentang 5S dan restitusi. Semangat peserta Zoom saya tidak bisa mengikuti karena ada dinas luar.
Semoga bermanfaat dan dapat dioptimalisasikan oleh guru-guru yang lain di SDN Grendeng 2 ini. Maka dari itu, mohon kerjasamanya ya guru-guru di sini. Ini sebagai bekal juga buat kita semua. Yang lain juga insya Allah akan mengikuti kegiatan ini ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan kegiatan pengimbasan saya secara daring mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Semangat pagi semua, siapkan diri untuk masa depan. Belajar, berlatih, dan terus berusaha. Kapan saja, di mana saja. Mari kita tanamkan budaya belajar, tingkatkan kompetensi, ikuti zaman. Teknologi informasi jangan ketinggalan. Bekerja sama, kita pasti bisa. Ayo terlibat aktif, lakukan inovasi, saling berbagi untuk yang terbaik. Kita merdeka belajar tak terbatas jarak waktu, tetap optimis meraih prestasi. Mari sekolah pendidik kita jadi penggerak, tingkatkan mutu pendidikan. Putra putri bangsa tak bisa, kita semua bisa bersama-sama bangun masa depan. Ayo terlibat. Baik, Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom meeting ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, akan kita mulai kegiatan Zoom meeting ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran semuanya, rekan-rekan dari PPG, rekan-rekan SDN Grendeng 2, rekan-rekan CGP, dan Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pagi hari ini, mohon izin Bapak Ibu untuk akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Grendeng 2, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, dan rekan-rekan guru hebat seluruh Indonesia, tanpa bisa saya sebutkan satu persatu yang bisa meluangkan waktunya untuk hadir dalam ruangan Zoom meeting ini, dalam kegiatan yaitu pengimbasan budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 bersama saya, Eni Juliwati, Sarjana Pendidikan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, di sini saya mohon izin untuk membuka kegiatan ini, karena saya juga selaku moderator dan selaku presentator, Bapak Ibu ya. Baik, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di kesempatan yang pagi hari ini, cuaca mendung, kita masih bisa bersilaturahim
kita masih bisa bertemu di ruang virtual ini untuk mengikuti kegiatan, yaitu pengimbasan aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 7, modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa saya panjatkan, saya haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana semoga kita semua selaku umatnya akan selalu mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang sedang berbahagia, selaku moderator mohon izin untuk menyampaikan susunan acara di kegiatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua adalah presentasi, ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu guru yang sedang berbahagia, izinkan saya kembali untuk membuka kegiatan presentasi di pagi hari ini. Kita awali dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kegiatan kita akan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Baik, menginjak acara yang kedua Bapak Ibu adalah presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Eni Juliwati. Ditutup aja gitu. Ini udah tutup. Izin share screen Bapak Ibu. Kenapa memang barangnya? Bapak? Bapak Ibu sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu akan saya mulai kegiatan presentasi di pagi hari ini. Salam sehat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ininya ada merahnya ya Mbak Aku? Aku tuh rasanya kegiatan di pagi hari ini yaitu warna tentang merah. aksi nyata Warna pembahasan semua ya? budaya positif oleh kami, oleh saya, Eni Juliwati Sarjana Pendidikan dari SDN Grading 2, kelas 22, calon guru penggerak Angkatan 7. Terima kasih atas izin dari Ibu Pengajar Praktik, Ibu Lolita MP yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan presentasi di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Lolita. Saya akan melanjutkan kegiatan saya di presentasi ini mempunyai tujuan yaitu Bapak Ibu bahwa calon guru penggerak mampu melakukan pengimbasan penerapan budaya positif sekolah kepada rekan sejawat dan komunitas praktisi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu kita akan sharing, kita akan berbagi bagaimana penerapan budaya positif di sekolah Bapak Ibu masing-masing secara umum. Itu adalah tujuan yang akan saya capai dalam kesempatan kali ini. Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai, mari kita membuat kesepakatan bersama. Ini juga suatu budaya yang harus kita kembangkan, baik itu dalam pembelajaran maupun kegiatan yang lainnya, karena di kesepakatan inilah akan menentukan jalannya kegiatan itu berjalan dengan baik atau tidak. Kita buat secara bersama-sama Bapak Ibu ya. Saya akan membuat dua opsi. Ketika nanti Bapak Ibu menyetujui, boleh menyalakan audionya. Akan saya bacakan kesepakatan kita di pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kesepakatan kita ketika bertanya atau menjawab pertanyaan, gunakan raise hand terlebih dahulu atau menyalakan audionya. Kemudian kesepakatan kita yang kedua yaitu ketika masih ada presentasi berlangsung, diharapkan audio tidak dinyalakan kecuali menjawab atau mengajukan sebuah pertanyaan supaya kegiatan presentasi bisa berjalan dengan kondusif. Bagaimana Bapak Ibu, setuju dengan kesepakatan ini? Boleh dinyalakan audionya Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih, akan kami melanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Bapak Ibu guru hebat, saya yakin yang ada di forum ini adalah Bapak Ibu yang luar biasa, yang sudah berpengalaman dalam mendidik putra-putri bangsa, sudah bertahun-tahun dan sudah bahasa gaulnya sudah melotok ilmunya ya Bapak Ibu ya. Saya yakin. Ini saya ajukan sebuah pertanyaan pemantik. Silakan nanti Bapak Ibu yang menjawab
bisa nyalakan audio atau bisa raise hand ya Bapak Ibu ya. Ada 3 sebuah pernyataan. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Ya, saya akan bacakan untuk soal yang pertama Bapak Ibu ya. Bukan soal, pernyataan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak setuju. Kita setuju. Tidak setuju. Kenapa Bu Rini? Kalau hukuman bisa mengakibatkan anak itu merasa bersalah. Jadi seolah-olah nggak dari hati nurani. Jadi nggak, kalau mendisiplinkan anak itu kan dari hati anak kan. Kalau sekedar hukuman malah nanti anak jadi merasa bersalah, terbebankan gitu. Mungkin itu Bu Eni. Mungkin ada Luar yang biasa. Terima kasih Bu Rini, Masya Allah pengalamannya yang bisa kita ambil nanti Bapak Ibu ya. Baik, kita akan lanjutkan pernyataan yang kedua. Silakan Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi, menjawab setuju atau tidak ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Bapak Ibu, silakan bisa dinyalakan audionya. tidak setuju. Bapak Ibu, ya tidak setuju. Oke, kita akan lanjutkan yang nomor 3. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Baik Bu Ferry, terima kasih kehadirannya Bu Ferry. Dikatakan Bu Ferry setuju. Mengapa Bu Ferry? Karena dengan memberikan penghargaan itu anak jadi termotivasi gitu. Jadi juga bisa memberikan efek positif juga bagi yang lainnya, teman yang lainnya. Jadi mereka berlomba-lomba di sini dalam artinya dalam kebaikan gitu loh, dalam motivasi belajar. Itu menurut saya. Oke, terima kasih sekali Bu Ferry, luar biasa jawabannya. Nanti akan kita sinkronkan dengan materi kita tentang budaya positif. Atau pernyataan Bapak setuju atau tidak, itu luar biasa, sebuah pengalaman untuk saya saya coba ambil, kemudian akan saya coba tiru dan akan saya coba untuk modifikasi ke depannya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bisa berpartisipasi. Saya akan melanjutkan kegiatan presentasi ini Bapak Ibu. Di layar monitor Bapak Ibu tertera sosok laki-laki yang penuh karismatik, laki-laki yang mungkin sudah Bapak Ibu tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kita mengenal beliau, walaupun mungkin beliau sudah tidak ada, namun filosofinya sampai saat ini kita sebagai pendidik sangat dan harus menerapkan dalam kehidupan di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, guru hebat, filosofi Ki Hajar Dewantoro yang akan kita ambil yaitu bahwa menurut beliau, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantoro, kita sebagai pendidik, sebagai guru mempunyai tugas yaitu menuntun Bapak Ibu ya, menuntun anak-anak kita supaya selamat dan bahagia. Apakah Bapak Ibu sudah membuat anak didik Bapak Ibu bahagia? Ataukah Bapak Ibu seorang pendidik sudah bahagia? Iya, dari 2 komponen ini ketika kita mengajar harus dua-duanya sinkron. Artinya ketika Bapak Ibu mengajar harus dengan suasana dengan hati yang bahagia dan mampu menciptakan peserta didiknya yang bahagia pula. Ketika bahagia itu tercipta, apapun yang akan kita sampaikan ke peserta didik kita, mereka sudah menyukainya. Ketika hati sudah tertancap dengan rasa suka, apapun materi yang kita sampaikan, mereka akan menerima dengan senang hati. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Oke, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian filosofi selanjutnya yaitu bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan tuntunan zamannya. Ki Hajar Dewantoro dilahirkan di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889, mempunyai nama kecil yaitu Suwardi Suryaningrat, pendiri pendidikan Taman Siswa. Inilah akar dari pendidikan, salah satu akar pendidikan di Indonesia, Bapak Ibu ya. Beliau tumbuh berkembang sebagai moderat yang luar biasa, memperjuangkan pendidikan di Indonesia di zaman kolonial ya Bapak Ibu.
Namun kaitannya dengan didiklah anak-anakmu sesuai dengan alam dan zamannya. Dulu Bapak Ibu ketika saya mengikuti pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA, ada sebuah pepatah begini, ada sebuah teori mungkin ya, bahwa anak terlahir seperti kertas yang masih putih, belum ternodai oleh apapun, dan kitalah yang akan mencoret-coretnya. Namun bergulirnya sebuah perkembangan zaman, ditemukanlah lagi sebuah teori, yaitu teori konvergensi yang menyatakan bahwa anak terlahir seperti sehelai kertas yang sudah ditulisin penuh, namun buram. Nah, disinilah kata buram yang harus kita garis bawahi untuk kita tebalkan lakunya, untuk kita tuntun lakunya menjadi budi pekerti yang baik, menjadi budi pekerti yang mulia, yang bisa mengikuti dengan perkembangan zaman, menciptakan anak-anak didik kita yang berkarakter. Kemudian didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Bapak Ibu, zaman saya ketika sekolah tidak kenal adanya HP, tidak kenal adanya Twitter, tidak kenal Facebook dan medsos lainnya. Namun di zaman sekarang itu bukan hal yang asing lagi. Bahkan kami gurunya dengan anak-anak sekarang lebih canggih anak-anak sekarang. Betul tidak Bapak Ibu? Iya, ketika kita menyampaikan pembelajaran, terkadang anak-anak kita jauh lebih tahu terlebih dahulu. Itulah tantangan kita sebagai guru. Apakah kita akan mengajar terus secara monoton? Apa kita akan mengajar secara teacher center atau pembelajaran yang berpusat hanya kepada guru? Kita melakukan pembelajaran secara ceramah saja? Atau kita akan mengikuti perkembangan zaman, di mana anak-anak semakin cerdas, dengan peningkatan teknologi yang semakin pesat, kita sebagai pendidik harus beradaptasi dengan terus belajar sepanjang hayat untuk bisa mengikuti perkembangan zaman dan menciptakan generasi-generasi bangsa yang cerdas. Itulah Bapak Ibu salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada satu lagi, ini adalah trilogi pendidikan beliau yang tak usang oleh zaman. Dari ratusan tahun yang lalu beliau menyampaikan trilogi ini sampai sekarang, sampai saya sudah berumur 40 tahun. Ya mungkin Bapak Ibu yang di sini lebih dari saya atau mungkin lebih muda dari saya sangat mengenal kalimat ini. Ing ngarso sung tulodo, ing matyo mangun karso, tutwuri handayani. Di depan kita seorang pendidik memberikan contoh atau teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan sebuah dorongan. Sudahkah Bapak Ibu guru lakukan filosofi trilogi ini? Ya, di depan memberikan sebuah contoh atau teladan. Ini hal yang mudah kita ucapkan Bapak Ibu, namun sulitnya luar biasa untuk kita laksanakan, untuk kita terapkan dalam diri kita terutama, itu sangat sulit sekali. Apalagi kita sebagai figur, sebagai guru adalah public figure untuk anak-anak kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita berikan nasihat kepada mereka, mereka akan mengikuti, mereka akan meniru, mereka akan, oh guru saya seperti ini, aku juga pengen seperti ini. Hati-hati Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu membiasakan diri dengan hal-hal yang positif? Nanti anak-anak Ibu akan mengikuti hal-hal yang positif itu pula. Ya, mari kita lakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik di rumah maupun di sekolah kita dengan membiasakan 5S. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu 5S? Silahkan bisa dinyalakan audionya. Salam. Ya. Senyum. Ya. Sapa. Ya. Salam, senyum. Santun. Sopan santun. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Dini dan Pak Rizky, luar biasa. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Apakah Bapak Ibu di benak hati Bapak Ibu pernah mempunyai inisiatif untuk menyapa putra-putri anak didik di sekolah terlebih dahulu? Atau Bapak Ibu mengharapkan disapa terlebih dahulu oleh putra-putri Bapak Ibu di sekolah? Ya, ini pemikiran kita bergeserkan sedikit ya Bapak Ibu. Artinya mungkin dulu anak-anak harus menghormati Bapak Ibu guru dengan menyapa terlebih dahulu. Namun bergesernya zaman, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita seorang pendidik harus menghamba kepada murid. Menghamba kepada murid artinya pembelajaran kita itu berpihak kepada murid, berorientasi kepada murid, di mana pembelajaran itu untuk siswa, kemudian akan kembali lagi
ke siswa. Jadi untuk siswa, dari siswa, dan kembali lagi untuk siswa. Ketika kita membiasakan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dan memberikan salam terlebih dahulu kepada anak-anak kita, tanpa kita ingin dihargai mereka, secara otomatis mereka akan mengikuti dengan memberikan salam terlebih dahulu kepada kita. Dengan contoh nyata, Bapak Ibu guru semua yang hebat, saya yakin anak-anak generasi kita dimulai perubahan dari yang kecil. Jangan yang besar-besar terlebih dahulu. Kita mulai dari yang kecil, tetapi kuncinya konsisten. Ya Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan kita bersama saling berkolaborasi untuk bisa menciptakan anak-anak didik kita yang berkarakter. Akan kita lanjutkan pembelajaran kita, presentasi kita, yaitu topik utama kita, yaitu Bapak Ibu. Di modul 1.4 adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ketika saya melihat topik ini Bapak Ibu, restitusi itu hal yang masih asing bagi saya. Mungkin untuk Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia mungkin hal yang sudah biasa ya. Namun bagi saya ini adalah hal yang baru Bapak Ibu. Tetapi pada kenyataannya restitusi ini sudah sering Bapak Ibu guru lakukan dalam kegiatan sehari-hari di pembelajaran. Kita memasuki materi tentang disiplin Bapak Ibu, bahwa disiplin mungkin tidak asing juga Bapak Ibu ya, sudah diterapkan dimanapun kita berada, terutama kita di sekolah ya. Anak-anak selalu kita ajarkan untuk disiplin. Bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin bukan menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keuntungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itu tentang disiplin. Kaitan dengan disiplin Bapak Ibu, kepatuhan. Kepatuhan tak lepas dari sebuah peraturan, tak lepas dari sebuah kesepakatan. Ketika kita melakukan indisipliner, maka kaitannya akan dengan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang akan kita bahas di sini adalah profil pelajar Pancasila yang digaung-gaungkan oleh Bapak Menteri kita, bahwa kurikulum Merdeka ini menciptakan anak Indonesia yang berprofil pelajar Pancasila. Apa saja nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu? Ada yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Inilah modal dasar Bapak Ibu ya, modal dasar yang harus diterapkan kepada anak-anak didik kita, karena ini adalah menciptakan anak-anak kita yang berkarakter. Kemudian yang kedua, mandiri. Kita buat anak-anak kita mandiri, karena pada dasarnya anak-anak kita punya bakat, punya minat, punya keinginan untuk mandiri, tanpa bergantung pada orang lain dalam artian dalam mengerjakan. Kemudian bernalar kritis. Bapak Ibu, baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, kita diajarkan untuk bernalar kritis. Sesuai dengan tingkatannya, kita akan menggali beberapa informasi. Kemudian bisa menganalisis ya, bisa menganalisis dan kemudian bisa mencari solusi, kemudian bisa memecahkan masalah itu yang berarti bernalar kritis. Kemudian yang keempat yaitu berkebinekaan global. Bangsa Indonesia mempunyai bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama. Dalam kemajemukan keberagaman tersebut Bapak Ibu, kita harus berkolaborasi, harus bersinergi untuk menciptakan satu kesatuan yang indah. Nilai yang selanjutnya yaitu bergotong royong. Disinilah Bapak Ibu nilai-nilai individualisme yang saat ini kita lihat di sekeliling kita sudah bermunculan, bahkan sudah mungkin membudaya. Makanya mari bersama-sama kita bergotong royong, ajak anak-anak didik kita untuk peduli, anak didik kita
untuk saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah solidaritas bersama ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ada kreatif. Bapak Ibu, anak didik kita itu mempunyai bakat, minat, kecerdasan, sikap yang akan berbeda-beda setiap anak didiknya ya Bapak Ibu. Disitulah tugas kita menuntun mereka untuk mampu menyalurkan minat mereka sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan dipaksa ya. Di dalam kurikulum merdeka tidak ada paksaan. Anak diberikan kebebasan dalam menyalurkan bakat minatnya. Kita akan melanjutkan Bapak Ibu, guru hebat. Terima kasih masih terus berpartisipasi di dalam Zoom ini. Ya, kata merdeka menurut Hajar Dewantoro, saya ambil kutipannya saja sedikit, yaitu bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Kaitannya dengan motivasi Bapak Ibu ya, bahwa motivasi itu berasal dari dua sisi, bisa sisi ekstrinsik atau eksternal, atau yang kedua yaitu intrinsik, yaitu dari dalam dirinya kita. Kaitannya dengan disiplin tadi Bapak Ibu dan merdeka, ini ada sebuah materi yang cukup luar biasa. Saya sendiri memahaminya sangat membutuhkan ekstra pemahaman, sampai sekarang juga belum memahami, makanya ingin bersaring ya dengan Bapak Ibu tentang ini. Dihukum oleh penghargaan. Kok bisa ya penghargaan itu dihukum? Bukannya penghargaan itu memberikan motivasi. Ya, kita bahas bersama-sama Bapak Ibu, nanti kita akan sharing bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada ketergantungan. Beberapa dampak dari menurut Alfikon tahun 1993 ada beberapa hal. Bahwa yang pertama dampak dari pemberian hukuman adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini Bapak Ibu, kalau jangka pendek penghargaan mungkin lebih efektif dibanding jangka panjang. Karena kalau penghargaan diberikan sampai jangka panjang, itu akan menimbulkan ketergantungan anak. Jadi jika anak melakukan sesuatu, mendapatkan motivasinya dari luar, dari sebuah penghargaan, ketika nanti tidak mendapatkan sebuah penghargaan, dia akan tidak termotivasi. Karena memang motivasi yang terbaik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Yang kedua yaitu penghargaan menghukum Bapak Ibu. Ini yang sempat kami diskusikan kemarin, kok penghargaan menghukum sih? Nah, ini kita alami Bapak Ibu ketika kemarin di akhir semester kita memberikan rapot kepada putra-putri atau anak didik kita. Alhamdulillah ketika kita masih kurikulum 2013, anak-anak kita tidak ada yang namanya rankingnya. Namun ranking ini karena memang sudah lama sekali membudaya, walaupun di kurikulum 2013 maupun yang sudah memasuki kurikulum merdeka tidak ada ranking, banyak wali murid yang menanyakan, Bu, anak saya ranking berapa? Kok anak saya kemarin ranking 1, sekarang ranking 3? Kok anak saya nilai bagus-bagus kok nggak dapat ranking? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mari bersama-sama Bapak Ibu kita luruskan pemahaman mereka bahwa pembelajaran kita di kelas itu tidak mengerucut kepada sebuah penghargaan, tapi pembelajaran kita adalah berproses, Bapak Ibu ya. Penilaiannya adalah berproses, bukan hasil. Artinya pembelajaran itu bukan sebuah perlombaan yang dibutuhkan penghargaan, namun pembelajaran itu dibutuhkan sebuah penguatan. Ya, akan berbeda ya Bapak Ibu ya, penghargaan dan penguatan. Ketika Bapak Ibu misalkan di kelas, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu Guru? Saya, Bu. Betul, jawabannya 100. Nah, berikanlah penguatan dengan memberikan jempol atau memberikan kalimat-kalimat apresiasi, kalimat pujian yang bisa memberikan motivasi mereka. Ini baru diperbolehkan ketika penguatan. Namun, kalau penghargaan seperti ranking, memang dari kurikulum 2013 sampai dengan kurikulum Kurmer memang tidak diizinkan. Anak-anak mempunyai keterampilan mungkin sangat tinggi, namun di akademik, di kecerdasan dia kurang.
Jadi kita bisa melihat beberapa sisi Bapak Ibu, bukan hanya dari kecerdasan saja. Itu penghargaan menghukumi Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lebih menjelaskan lagi, karena saya juga materi ini cukup menguras pikirannya untuk pemahamannya. Akan saya lanjutkan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hukuman. Kita akan melanjutkan penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itulah dampak ketika kita memberikan sebuah penghargaan, Bapak Ibu ya. Ada sebuah pernyataan, silakan Bapak Ibu, nanti akan bisa membedakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Ada sebuah pernyataan di layar monitor Bapak Ibu, bahwa anak mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu boleh dinyalakan mood-nya. Hukuman, Bu. Ya Bapak Ibu, masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Betul sekali ya. Saya akan melanjutkan. Lari mengeliling-eliling basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Baik, saya akan melanjutkan ke yang bawah, Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, betul sekali Bapak Ibu ya. Satu lagi. Bentar Bapak Ibu. Ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Agak susah ya Bapak Ibu ya, membedakannya. Ya, itu adalah sebuah hukuman. Kenapa hukuman? Karena memang hukuman itu terkait dengan sesuatu yang bersifat fisik ataupun verbal. Dan sifatnya mengikat, dan biasanya Bapak Ibu ada sebuah keterpaksaan di dalamnya untuk melakukan itu. Ya, ini ada hukuman. Tapi berbeda dengan konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi itu dibuat bersama, kemudian anak itu menjalaninya dengan kesadaran. Motivasinya berasal dari diri. Saya menumpahkan air di meja, dia akan termotivasi dengan sendirinya, dia akan membersihkan. Nah, motivasi itu muncul dari diri dan disepakati oleh kesepakatan bersama. Nah, ketika kita melanggar sebuah kesepakatan bersama, itu dinamakan konsekuensi. Kalau kita melanggar sebuah peraturan, itu hukuman. Ya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu bisa sedikit membedakan, nanti akan saya tuliskan perbedaannya. Nah, ini Bapak Ibu ya, perbedaannya ada di layar monitor, bahwa kalau hukuman, ini anak-anak akan berusaha menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak-anak akan mematuhi peraturan. Kemudian, ke hukuman itu, anak-anak akan membenci. Kalau dikasih hukuman yang berat dan menyiksa, anak-anak itu akan ada sebuah dendam ya Bapak Ibu ya. Jadi, tidak menghargai disiplin itu. Justru di hati itu timbulnya sebuah dendam, bukan sebuah kesadaran. Namun ketika anak itu menjalankan sebuah konsekuensi, itu akan menimbulkan dengan sendirinya kesadaran menghargai disiplin, bukan membenci, tapi menghargai disiplin. Ya, untuk konsekuensi memang lebih mengerucut ke kesadaran diri sendiri ya Bapak Ibu. Akan saya melanjutkan Bapak Ibu untuk materi selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Ya, mungkin ini hal yang baru Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu terapkan ketika di awal semester Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini bisa Bapak Ibu buat, boleh di awal semester, boleh juga ketika di awal pembelajaran, Bapak Ibu bisa menyampaikan kesepakatan kelas kepada anak-anak.
Artinya ketika kita menyampaikan sebuah materi matematika misalkan dengan materi bahasa Indonesia, nanti akan sedikit berbeda keyakinan kelasnya. Bapak Ibu, boleh nanti anak-anak diberikan kebebasan di dalam menyampaikan ide dan gagasannya untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, yang dipentingkan adalah nilai-nilai keyakinannya. Nilai-nilai keyakinan itu bisa berupa keselamatan, tanggung jawab, disiplin, atau kesehatan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang ada di layar monitor, yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu. Di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Silakan Bapak Ibu bisa menyalakan audionya. Kira-kira di yang termasuk keyakinan kelas. Sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan, luar biasa. Betul sekali ya Bapak Ibu, karena di dalam kesepakatan kelas ini ada bukan hanya mengikat kepada siswanya saja, tetapi Bapak Ibu gurunya harus terlibat di dalamnya. Jadi menggunakan kata kami ya, bukan saya, bukan kamu ya, tapi kami, kita ya. Kita guru dan murid yang saling menyayangi. Nilai kebajikan yang diberikan dalam sebuah kesepakatan kelas itu salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian semangat, kemudian peduli dan lain sebagainya. Nah, inilah Bapak Ibu, saya membuat aksi nyata yaitu keyakinan kelas berupa kesepakatan kelas di kelas 5A. Ini bisa mungkin Bapak Ibu praktekkan nanti ketika di awal masuk semester 2, sebelum memasuki ke pembelajaran, Bapak Ibu mencoba di dalam membuat keyakinan kelas ini banyak nilai yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Nilai kecil, tapi ketika nanti kita bisa jalankan secara konsisten akan berdampak besar kepada anak didik kita. Contohnya, ketika kita membuat kesepakatan kelas, anak-anak didik kita beri kertas, mereka menuangkan kira-kira apa ya kesepakatan kelas yang dari saya. Nanti setiap siswa menuliskan idenya masing-masing, kemudian mereka akan dengan percaya diri menempelkan kepada kertas yang sudah kita siapkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Nah, dari menempel ini banyak nilai yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Selain anak percaya diri, anak berusaha tertib. Ya, biasanya untuk anak SD Bapak Ibu itu saling dorong-mendorong. Kadang untuk maju aja anak-anak SD itu kalau nggak ditunjuk malu. Tapi ketika kita membiasakan anak itu aktif, ya, membiasakan anak itu percaya diri dan mandiri, lama-kelamaan anak itu maju ke depan, itu akan terbiasa, ya. Karena saya pernah menerapkan, ketika anak disuruh maju ke depannya itu anak pada nggak mau, maunya ditunjuk. Nah, ini yang harus kita rubah Bapak Ibu ya, dengan membiasakan anak percaya diri untuk maju. Maju, kata anak-anak, adalah sebuah hukuman, Bu. Kalau maju saya dihukum, oh bukan. Kalau maju, jangan ada persepsi itu sebuah hukuman. Tetapi memang untuk merubah ini bukan hal yang mudah, kita membutuhkan waktu dan proses. Saya menjalankan ini selama 2 bulan kemarin, tapi memang butuh proses Bapak Ibu ya, artinya tidak langsung terlihat. Namun sedikit demi sedikit anak-anak itu akan percaya diri. Ya, ketika kita melibatkan seluruhnya anak, itu akan timbul dengan sendirinya. Nanti lama-lama anak maju itu bukan persepsi sebuah hukuman, tapi dia maju akan terasa santai, akan terasa nyaman gitu ya Bapak Ibu ya, karena sudah terbiasa. Begitu Bapak Ibu, ini salah satu contoh pembuatan kesepakatan kelas ya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu bosan ya dengan suara saya yang cepat sekali kayak rel kereta ya. Ya, beginilah Bapak Ibu, memang kodrat saya punya sedikit karakter berbicaranya cepat ya. Untuk lambat itu sangat susah sekali Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya ya Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan untuk materi kita yang cukup lumayan panjang materi ini tentang restitusi. Nah, di awal tadi saya menanyakan mungkin adalah Bapak Ibu yang pernah mengetahui apa itu restitusi. Ada yang tahu Bapak Ibu? Silakan yang tahu boleh nyalakan audionya. Ya, restitusi ada di layar monitor Bapak Ibu, bisa kita baca bersama bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gosen 2004. Restitusi ini kaitannya dengan tindak lanjut nanti kita setelah melakukan sebuah konsekuensi, Bapak Ibu ya. Dalam restitusi terdapat 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, Bapak Ibu. Apa saja posisi kontrol itu? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, kemudian yang ketiga sebagai pembuat orang merasa bersalah, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu pernah melakukannya sebagai apa? Untuk lebih memahaminya, Bapak Ibu bisa melihat ilustrasi berikut. Ada sebuah video, Bapak Ibu boleh disimak. Nanti kira-kira Bapak Ibu sebagai apa dari kelima panel kontrol tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, menurut Bapak Ibu di video tadi mengilustrasikan kita sebagai ibu guru, sebagai panel kontrol, sebagai hukuman, teman, pemantau, atau manajer, Bapak Ibu. Silakan nyalakan audionya, Bapak Ibu. Penghukum. Ya, betul sekali, Bapak Ibu ya. Sebagai penghukum, ya Bapak Ibu. Luar biasa, Bu Rini. Mantap sekali ya. Saya akan melanjutkan sebuah ilustrasi selanjutnya, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, dari ilustrasi yang ada tadi, menurut Bapak Ibu, posisi kontrolnya sebagai apa? Sebagai hukuman atau sebagai pembuat Kalau rasa nggak bersalah? salah, pembuat rasa bersalah ya. Betul sekali, pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu. Untuk sebelum saya melanjutkan, Bapak Ibu, silakan bisa mengisi absen Zoom yang ada di chat. Bisa Bapak Ibu mengisinya ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya dalam Google Form ya. Silakan Bapak Ibu untuk isi. Saya akan melanjutkan ilustrasi selanjutnya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu lebih memahami posisi Bapak Ibu sebagai apa. Naren!
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, menurut Bapak Ibu, Bu gurunya sangat baik sekali ya Bapak Ibu ya. Suaranya lembut sekali dan siswanya terlihat sangat ceria menjawab pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol Bapak Ibu guru sebagai apa? Sebagai teman. Iya, sebagai teman. Namun hati-hati ya Bapak Ibu, ketika kita memposisikan diri sebagai teman, nanti siswa kita akan ketergantungan dengan kita. Hati-hati untuk memposisikan kita sebagai teman ketika ada sebuah masalah. Kita harus melihat sejauh mana tingkat masalah yang akan kita selesaikan. Betulkah kita akan menempatkan diri kita sebagai teman atau kita akan menempatkan diri sebagai manajer? Kita akan melanjutkan lagi untuk lebih memahami posisi kita sebagai guru. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, Bapak Ibu, ilustrasi yang barusan disimak adalah posisi kontrol sebagai apa? Pemantau ya, kalau nggak salah, Bu. Ya, betul sekali pemantau ya Bapak Ibu ya. Karena hanya mengawasi anak siswanya saja ya. Yang terakhir Bapak Ibu, ilustrasi dari kelima panel kontrol ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu guru hebat yang masih alhamdulillah memantau kegiatan ini. Dari ilustrasi ini
Kira-kira kita sebagai pendidik itu menempati posisi kontrol sebagai apa? Silahkan Bapak Ibu, bisa dinyalakan audionya. Bapak Ibu, sebagai apa Bapak Ibu? Ya. Manajer. Ya, betul sekali. Manajer. Sebagai manajer, luar biasa Bapak Ibu ya. Sangat hebat memahaminya. Saya sendiri sepertinya masih belum begitu memahami ya tentang ini. Tapi luar biasa, saya akan banyak belajar dengan Bapak Ibu untuk bisa memahami materi ini. Ya, inilah materi posisi kontrol sebagai pendidik, ada 5. Dari kelima tersebut bersifat fleksibel Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu bisa menempatkan di posisi mana tergantung dari jenis masalah yang dihadapi. Namun, dari kelima tersebut, posisi manajerlah yang paling ideal bisa diterapkan oleh Bapak Ibu, karena di dalamnya banyak nilai-nilai kebajikan yang diterapkan. Jadi merangkum dari keempat posisi kontrol yang ada, dikolaborasikan, dikombinasikan menjadi satu di dalam posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Ya, baik, akan saya melanjutkan, yaitu tentang segitiga restitusi. Ketika kita sudah melakukan konsekuensi, kemudian tindak lanjutnya adalah kita melakukan restitusi Bapak Ibu ya. Ada 3 tahapan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, ada hal yang harus kita ketahui bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi anak-anak kita dibuat stabil dulu terhadap sebuah masalah itu. Jangan ketika anak kita bersalah langsung kita judge ya. Kamu salah ya, kamu melanggar peraturannya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Kita gunakan hati, kita dengan ketulusan hati, kita berbicara dengan baik-baik, dan gunakan ruangan yang bisa anak itu nyaman untuk bisa menyampaikan apa yang dia melakukan kesalahan tersebut Bapak Ibu. Jangan ketika kita melakukan restitusi ini, anak kita bawa ke kantor, di mana di kantor itu banyak Bapak Ibu guru yang lain. Artinya ketika terdapat banyak orang, yang timbul di hati anak tersebut adalah rasa takut. Nah, ketika rasa takut untuk menyampaikan apa yang dia rasakan itu sangat sulit bagi anak-anak tersebut. Besar harapan saya kepada rekan-rekan semua ketika melakukan restitusi ini, gunakan tempat dan waktu yang kondusif. Jadi anak bisa menyampaikan kenapa dia bersalah, kenapa alasannya melakukan sebuah kesalahan, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, di sini kita akan menanyakan alasan mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Dan kemudian ditanyakan kembali, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena anak ini terkadang membutuhkan sebuah kesenangan, anak terkadang membutuhkan sebuah kebebasan, anak membutuhkan banyak kebutuhan yang ingin dia penuhi, namun melakukan sebuah kesalahan Bapak Ibu ya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, ini yang kita tegaskan yaitu tentang nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi seperti apa. Disinilah anak akan menyadari kesalahannya, kemudian anak akan berusaha mencari solusi, kemudian akan mengkaitkan dengan nilai kebajikan apa yang akan dia peroleh, dan kemudian dia akan mendapatkan solusi terbaik ke depannya agar kesalahan itu bisa diperbaiki dengan baik dan tidak diulanginya. Itu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Mungkin pemaparan saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika dalam perkataan saya terlalu cepat, karena memang arah saya seperti ini. Jadi mohon diperkenan maaf yang sebesar-besarnya. Jika banyak kesalahan, mohon maaf, saya akan tutup untuk presentasi di siang hari ini dan akan dilanjutkan dengan sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Terima kasih, salam bahagia.
Bapak Ibu guru hebat, kita akan melanjutkan acara yang ketiga yaitu tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bisa dinyalakan audionya, bisa mengajukan sebuah pertanyaan dan nanti bisa dijawab dan dikuatkan oleh kita semua. Silakan Bapak Ibu. Silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya, Bu Ferry. Atau Bu Rini, silakan Bu Tri. Silakan Bu Tri. Baik Bu Eni, maaf saya mau bertanya sedikit. Ya, silakan Ibu. Ya, mengenai tadi yang telah disampaikan oleh Bu Eni, yaitu tentang hukuman dan penghargaan tadi, saya masih bingung Bu Eni yang mengenai pemberian peringkat gitu Bu Eni. Tadi itu saya masih agak kebingungan gitu Bu Eni. Kalau zaman dulu kan itu merupakan suatu penghargaan gitu ya. Tadi yang materi yang telah disampaikan Bu Eni tadi itu kalau nggak salah bisa mengakibatkan seperti apa hukuman gitu ya Bu Eni ya. Mohon untuk penjelasannya lagi. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Eni, mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Bu Rini. Akan saya buka 2 pertanyaan Bapak Ibu ya. Pertanyaan Bu Rini, mungkin ada satu lagi. Silakan Bapak Ibu. Boleh bertanya. Saya berikan kesempatan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Ada Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya mencoba kita sharing saja ya Bu Rini ya, karena saya sendiri juga sedang belajar, artinya mungkin jawaban saya nanti kalau kurang memuaskan dimohonkan maaf yang sebesar-besarnya ya Bapak Ibu. Mengenai pemberian peringkat atau ranking ya Bapak Ibu, mengapa sebagai penghargaan yang menghukum ya Bapak Ibu ya. Penghargaan itu bisa penghargaan atau hadiah ya. Hadiah itu bisa diberikan ketika adanya sebuah kompetitif, adanya sebuah perlombaan, adanya sebuah persaingan ya. Misalkan ada perlombaan kreasi seni di kelas 5A. Nah, kalau judulnya sudah perlombaan, pasti ada yang terbaik dan baik, kurang baik dan lain sebagainya ya. Pasti ada yang di posisi 1, posisi 2 dan posisi 3. Itu kalau perlombaan. Tidak semuanya bisa mendapatkan. Ya Bapak Ibu ya, itu kalau perlombaan boleh. Namun kalau pembelajaran itu bukan perlombaan. Pembelajaran itu adalah kita menyalurkan bakat minat mereka. Apakah mungkin misalkan anak yang ranking 1 secara akademik, secara kecerdasan betul nilainya 100 semua. Namun belum tentu di keterampilan dia akan mendapatkan nilai 100. Namun yang ranking 2 mungkin dia di akademiknya di bawah yang ranking 190. Namun di keterampilan dia mungkin bisa melebihi yang ranking 1. Nah, bagaimana Bapak Ibu akan mengkategorikan seperti itu? Ya, karena memang pembelajaran ini setiap anak punya bakat, minat, kecerdasan yang akan berbeda-beda. Kemudian Bapak Ibu, pembuat ranking kenapa tidak seperti menghukum itu karena ini Bapak Ibu. Ketika anak itu mendapat ranking 1, betul bahagia luar biasa, itu yang diharapkan semua murid. Misalkan muridnya ada 30 orang. 30 orang itu yang mendapat ranking kan hanya 1. Yang bahagia itu hanya 1. Bagaimana yang biasanya ranking 2 pengen ranking 1. Dia sudah belajar dengan sangat giat, tetapi malah ranking 3. Nggak bisa ranking 1. Perasaan anak yang ranking 3 bagaimana? Kemudian juga bagaimana perasaan orang tua yang mendapat ranking 32 atau 30 yang terakhir. Apakah Bapak Ibu pernah memikirkan perasaan mereka? Ya, kalau secara garis besar Bapak Ibu. Jadi kenapa ranking itu tidak diadakan saat ini? Mungkin melihat dari segi mental anak tersebut yang kita bangun ya Bapak Ibu. Artinya yang bahagia mungkin 1. Tapi yang kecewa di antara 30 siswa itu lebih banyak. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ya, disitulah makanya Bapak Ibu untuk memberikan motivasi itu bisa menggunakan penguatan, bukan menggunakan penghargaan, Bapak Ibu. Karena penghargaan yang bersifat hadiah itu kaitannya dengan
kompetitif dengan perlombaan yang harus menghasilkan juara 1, juara 2, juara 3. Namun kalau pembelajaran, apalagi sekarang pembelajaran kita adalah kalau kita sudah masuk ke kurikulum merdeka, itu penilaiannya itu bukan hasil, namun penilaiannya adalah proses. Proses bagaimana anak itu mendapatkan sebuah hasil. Jadi prosesnya itu kan tidak bisa kita nilai secara secara kualitatif ya. Artinya kalau akademik bisa lah ya. Tapi kalau prosesnya itu kan bermacam-macam yang kita nilai. Ya artinya Bapak Ibu untuk pembelajaran itu lebih kita sebagai guru adalah menuntun. Artinya menyalurkan bakat mereka sebagaimana mereka punya bakat minat masing-masing. Mungkin itu jawaban saya, Bu Rini. Jika mungkin ada rekan guru yang ingin menambahkan, silahkan. Baik, Bu Eni, terima kasih banyak atas jawabannya. Luar biasa, Bu Eni. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Rini. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya tentang materi ini? Silakan Bu Ferry. Iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya hampir sama pertanyaan saya dengan Ibu Rini tadi ya, mengenai penghargaan. Itu kan penghargaan terhadap hasil pembelajaran Ibu ya, kalau untuk ranking 1, 2, atau 3. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, apakah boleh kita memberi penghargaan itu ketika proses pembelajaran, misalnya seperti apresiasi kepada murid itu memberikan bintang karena mereka sudah aktif dalam pembelajaran, kan itu juga sebagai salah satu bentuk penghargaan ya. Nah, apakah itu masih boleh kita lakukan gitu? Seperti itu aja. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Fari, luar biasa pertanyaannya. Seperti tadi akan saya jawab ya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Bapak Ibu Ferry yang luar biasa pertanyaannya, seperti tadi sudah saya singgung, ketika kita dalam pembelajaran untuk menimbulkan motivasi anak, kita bisa memberikan penguatan. Artinya memberikan bintang, memberikan jempol, memberikan kalimat-kalimat pujian, itu adalah sebuah penguatan. Namanya sebuah penguatan, bukan penghargaan. Sebuah penguatan Bapak Ibu ya. Jadi kita bedakan penguatan dan penghargaan. Jadi memberikan bintang, memberikan jempol, memberikan kalimat pujian itu masuk ke motivasi, yaitu motivasi penguatan. Diperbolehkan Bapak Ibu, harus, karena memang pembelajaran kita ini harus menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Bagaimana kita membuat anak-anak didik kita senang? Dengan cara memberikan salah satunya adalah reward atau penguatan itu Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Ferry, jawaban dari saya, mohon maaf jika kurang puas. Ya, terima kasih Bu. Jadi mungkin sebelumnya kita miskonsepsi ya Bu ya antara penghargaan dengan penguatan. Jadi setelah tadi paparan dari Bu Eni, jadi sekarang saya sedikit memahami gitu. Oh, yang kemarin itu ternyata itu penguatan bukan penghargaan. Terima kasih Bu Eni atas jawabannya. Terima kasih Bu Ferry, luar biasa. Ya, ada pertanyaan di chat room Bapak Ibu ya. Akan saya bahas bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, saya sendiri masih belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu ya. Yang jelas keyakinan kelas ini kita buat untuk menciptakan anak didik kita berkarakter. Jadi keyakinan kelas itu kaitannya dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kita buat itu harus menunjukkan nilai-nilai keyakinan kelas kita dan melibatkan murid. Nah, kesepakatan ini kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Dalam artian kita hanya menuntun, mengarahkan mereka mau kemana, gitu ya Bapak Ibu. Seperti tadi di dalam contoh yang saya tampilkan di PPT saya, gambar anak didik saya, itu saya berikan sebuah kertas. Kertas itu saya membuat 2 warna ya untuk laki-laki dan perempuan, dan saya tanyakan, hari ini pelajaran matematika, kira-kira anak-anak mau belajarnya seperti apa? Karena memang pelajaran matematika itu bagi mereka adalah sebuah momok ya. Artinya banyak anak-anak yang sudah sepandang terlebih dahulu untuk wah matematika ngebul Bu, pusing Bu dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai guru kita buat kesepakatan kelas dulu. Apa yang mereka inginkan. Ada yang membuat kesepakatan kelas misalkan, Bu, karena saya matematika susah, boleh nggak saya belajar sama si Stephen misalkan, karena Stephen memang pintar di bidang matematika. Oh boleh, itu adalah tutor sebaya.
ketika kita menjelaskan, anak-anak tidak memahami, kemudian anak itu belajar dengan temannya, karena biasanya kalau belajar dengan temannya itu akan lebih nyaman ya, daripada kadang kalau dengan bukunya itu ada rasa sungkan dan lain sebagainya. Kalau sama teman kadang dengan bahasa mereka sendiri lebih memahami. Nah, mungkin ada anak yang membuat kesepakatan, Mas, Bu, saya mau belajar dengan teman. Nah, boleh. Kemudian, Bu, bolehkah ketika matematika saya berjalan-jalan? Nah, nanti kita kumpulkan Bapak Ibu, setiap anak menuangkan idenya sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Nah, ketika sudah menuangkan, kita coba kita tempelkan Bapak Ibu, jangan lupa ya, kita tempelkan karena itu sebagai pengingat kita Bapak Ibu. Jangan sampai anak kita menulis, ketika menulis keyakinan atau kesepakatan itu Bapak Ibu jangan lupa kita tanyakan konsekuensinya. Artinya ketika membuat itu konsekuensinya apa kalau kita melanggarnya. Jadi mereka sendiri yang membuat dan mereka sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya, bukan dari kita. Kalau misalkan anak-anak matematika ramai, Bu, kalau ramai saya menghafal perkalian 100, ya silahkan. Nah, artinya konsekuensinya itu lebih ke mendidik ya Bapak Ibu, tapi konsekuensi itu dibikin oleh mereka, bukan dibikin oleh kita ya Bapak Ibu ya. Kalau aturan kelas biasanya Bapak Ibu guru ikut berkecimpung di dalamnya. Namun kalau kesepakatan kelas benar-benar mutlak dari anak-anak mereka dan kita tanyakan ke mereka, ketika membuat kesepakatan itu keyakinan apa yang kamu bisa ambil dan konsekuensi apa yang bisa kamu tepati nantinya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau memang semuanya sudah berasal dari murid, konsekuensi juga akan dijalani dengan murid. Saya yakin dengan penuh kesadaran mereka akan melaksanakan itu dengan baik. Mungkin itu pertanyaan dari chatroom ya Bapak Ibu, kepada Ibu Mahlidar kalau nggak salah. Terima kasih sekali. Jadi mohon maaf jika saya menjawab pertanyaan ini kurang tepat ya, karena memang saya juga sedang belajar dan memahami materi ini juga cukup sulit ya. Materinya seperti gerbong kereta Bapak Ibu. Kita membacanya panjang sekali. Kita membuat PPT juga cukup lumayan ya Bapak Ibu untuk meringkasnya ya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita belajar sepanjang hayat, tidak kenal usia, kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan tertatih-tatih. Saya sendiri gaptek ya Bapak Ibu ya, sangat gaptek. Luar biasa lah untuk menyesuaikan ini. Namun tidak apa-apa, yang penting kita perlu percaya diri saja Bapak Ibu. Percaya diri dan ada semangat untuk belajar, saya pikir Allah Maha mengetahui dan akan menuntun kita. Itu saja prinsip saya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rangkum dan akan saya simpulkan Bapak Ibu. Kita sikapi dengan arif dan bijaksana kurikulum Merdeka ini karena sebuah perubahan bukan hal yang mudah bisa kita terima. Sebuah perubahan adalah hal yang membutuhkan sebuah proses. Namun dengan perubahan ini kita akan menemukan hal-hal yang baik dan akan menjadikan hal yang terbaik. Semoga anak didik kita menjadikan anak didik yang cerdas, anak didik yang berprestasi, anak didik yang berkarakter, anak didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya selaku moderator menyampaikan terima kasih banyak. Mohon maaf ada segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian materi ini. Itu datangnya dari saya. Jika ada yang bisa silahkan diambil ilmunya karena segala sesuatu adalah datangnya dari Allah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Luar biasa. Mohon maaf yang bisa memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu atas partisipasi di Zoom ini yang sudah meluangkan waktu liburannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Salam bahagia dari saya untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih Bu Eni untuk ilmunya hari ini. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Silakan Bapak Ibu, jangan lupa ngisi Google Form-nya ya Bapak Ibu. Baik Bu Eni, sudah Bu Eni. Terima kasih sekali semuanya. Mohon izin live ya Bapak Ibu ya. Sama-sama Bu Eni, saya juga izin ya Bu Eni. Ya, terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita. Selamat berlibur. Terima kasih juga Bu Eni. Terima kasih. Selamat siang. Siang, siang, siang. Sebelum pulang, kita
membuat kesepakatan kelas yang di dalamnya terdapat keyakinan kelas. Ya, di mana kalian akan menuangkan ide-ide kalian ke dalam kertas yang sudah Ibu berikan. Ini kertas ada 2 warna, yang untuk warna oranye nanti untuk perempuan, yang warna biru untuk anak laki-laki. Setiap siswa nanti akan mendapatkan satu-satu dan menuangkan ide kesepakatan kelas kita sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Setelah kalian menuangkan dalam kertas ini berupa tulisan, nanti secara bergiliran, ya, dengan tertib kalian bisa menempelkan ke dalam papan yang sudah boleh disiapkan. Perhatikan, untuk yang ini adalah laki-laki dan yang ini nanti adalah perempuan. Kemudian nanti akan kita tulis kesepakatan yang di tengah-tengah ini, ya. Silakan dituangkan ke dalam kertas yang akan dibagikan. Paham belum, Nak? Ya, silakan boleh menulis yang sudah mendapatkan kertas, ya. Bu Eni akan kasih waktu sekitar 5 menit. Sudah ditulis kesepakatannya ke dalam kertas? Sudah. Jangan lupa untuk menuliskan konsekuensinya. Nanti ketika ditembak kalian selalu ingat apa yang kalian sepakati dan apa yang akan kalian lakukan konsekuensinya nanti, ya, jika kalian melanggar kesepakatan ini, ya. Oke, kalian bisa menempelkan ke depan secara bergantian, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing secara tertib. Silakan. Bergantian, silakan kelompok yang lain boleh. Ica. Pindah ke perempuan. Ya, yang perempuan dengan perempuan yang rapi matanya, ya. Tempelkan, kita mengambil kesimpulan, ya, yang sudah Ibu Eni tuliskan di papan tulis. Ada beberapa kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama yang kita sepakati apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Jika kesepakatan kelas ini kita sudah sepakati, artinya ke depannya untuk anak-anak harus semuanya menjalankannya dengan sadar diri dan dengan tanggung jawab. Ketika melaksanakan, artinya harus melaksanakan konsekuensinya. Ya, konsekuensinya juga sudah tertulis di dalam kertas ini. Nanti ini akan Ibu pajang di papan kreatif untuk mengingatkan kalian sejauh mana kesepakatan yang sudah kita buat, ya. Berarti yang mulai hari ini kita sudah punya kesepakatan jawab. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya di hari ini. Kita kedepannya supaya kelas kita menjadi kondusif dan menjadi contoh untuk kelas-kelas yang lain, tunjukkan bahwa 5 itu yang terbaik dari yang baik. Terima kasih dari Bu Eni, 5A hebat, ya. Berapa kali? 2 kali. Disuruhnya 2 kali atau berapa kali? Bebas. Bebas. Ketika disuruh berlari sampai ke kuburan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lari. Selain lari, ada yang kamu lakukan? Caranya apa? Saya nyuruh dia memakai makan. Sama siapa? Orang. Orang. Lampunya nyala? Ya. Nyala dimatikan. Ya. Itu baik atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa melakukan? Pasti kamu itu tidak baik. Kenapa? Aja biar apa?
diarahin diberi sama Sampaikan apa yang kamu rasakan. Tidak bisa tenang. Kenapa? Tahu itu tidak baik, tapi kamu lakukan. Hah? Oh, supaya seru. Kalau seru, ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Gunanya apa kalau seru? bahagia. Bahagia siapa? Salah itu bikin bahagia gitu menurut Aska ya? Tadi kan katanya mematikan saklar orang. Aska tahu nggak di dalam rumah itu ada orang? Ada. Ada. Kalau dimatikan dia kalau sedang mandi gimana? Kalau kamu sedang mandi, misalkan ibu ya, kamu sedang mandi, dimatikan lampunya kan gelap tuh kamar mandi. Kamu akan teriak-teriak nggak? Iya. Kamu akan marah nggak? Marah. Nah itu kamu lakukan kepada orang lain yang tidak kamu kenal dan lebih tua dari kamu, bapak-bapak tadi ya. Ya. Sampai bapak-bapak itu nyusul kamu ke sekolah. Bawa apa tadi? Tolong. Itu artinya Aska sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu nggak juga melanggar orang lain. Isengnya Aska bikin seru teman-teman, tetapi mengganggu orang lain. Boleh tidak? Tidak. Untuk apa? Biar aku bahagia. Bahagia nggak harus seperti itu. Emang kalau di kelas belajar sama Bu Eni nggak bahagia? Bahagia. Bahagia. Oh, masih kurang bahagianya. Iya. Enggak. Tidak mau ulangi lagi. Betul, pasti. Dan kamu sudah minta maaf tadi, ya. Sudah minta maaf, sudah berjanji tidak akan mengulangi. Selain berjanji tidak akan mengulangi, Aska mau apa? Kedepannya mau seperti apa? Menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu seperti apa? Orang baik itu luas. Tidak suka mematikan saklar. Tidak suka mematikan saklar. Orang ya, tidak iseng. Berarti menghormati siapa? Menghormati orang lain, ya, saling menghormati. Kalau iseng itu menghormati enggak? Enggak. Iya, tahu. Mari kita sama-sama tanamkan nilai kebaikan kita, menghormati orang lain. Budaya bully kepada teman boleh tidak itu? Tidak. Ya, karena kamu menyuruh orang. Kamu itu tidak baik. Ya, yang kedepannya tidak akan mengulangi lagi. Karena apa? Ulang sekali lagi, coba Beni pengen dengar. Karena itu tidak baik. Tidak baik, ya tidak baiknya seperti apa? Mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain pasti, apalagi bikin kesal orang lain. bikin kesel orang jelas, orangnya marah-marah tadi, langsung Bikin repot orang lain. bikin repot orang lain. Sudah. Ketika kamu sudah menyadari itu tidak baik dan sudah kamu jelaskan, kedepannya kamu pengen seperti apa? Jadi orang baik. Iya, tadi saya jelaskan ya, orang baik. Kemudian ketika ada kegiatan seperti itu, apa yang kamu lakukan? Tidak mematikan lagi. Tidak mematikan lagi. Selain itu, Mengikuti pembelajaran dengan benar. mengikuti pembelajaran dengan benar sesuai aturan yang disampaikan oleh Pak Asep ya. Ya, tidak berusul lagi ya. Gitu. Ya. Iya. Kemudian sama teman harus bagaimana? Akur. Harus akur sama-sama. Walaupun Aska sebagai ketua kelas bukan aku pemimpin, bukan. Aku justru memberikan contoh. Tapi kenapa malah Aska tidak memberikan contoh? Contohnya contoh yang kurang baik, ya. Sebagai ketua kelas ditonton ya, memberikan contoh yang terbaik buat teman-teman. Oke. Mbak Eni tidak akan marah lagi. Ibu Eni ingin ada yang sudah kurang dari Aska.
Jangan setiap kali Bu Eni memanggil seperti ini, iya, bisa menjawab tapi tidak ada perubahan. Yang paling penting itu perubahan sikap kamu yang Ibu harapkan. Ya, karena Bu Eni ingin murid-murid Ibu menjadi murid yang berkarakter, berprestasi, ya, dan berbudaya, ya, dengan menghormati orang lain, dengan sopan terhadap orang lain, dengan tutur kata yang baik, tingkah laku yang baik, ya, tidak merugikan orang lain, apalagi sampai membuat marah orang. Oke, itu saja dari Bu Eni Aska. Ibu tunggu perubahannya ke depannya, ya. Mau dimulai dari kapan? Sekarang. Mulai dari sekarang, niatkan untuk menjadi yang terbaik, ya. Bukan hanya pas kegiatan Pak Asep, kegiatan Bu Eni, kegiatan apapun di sekolah ini, jadikan contoh teman-teman yang lain, ya. Mulainya dari sekarang. Untuk semua kegiatan, Ya. siap Ibu catat apa yang kami sampaikan dan Ibu tunggu perubahannya, ya. Ya. Yakin? Yakin. 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 Oke, tas dari Bu Eni. Ya, Ibu tunggu ya. Boleh istirahat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Supriyadi, rekan sejawat Ibu Eni Juliwati. Setelah saya mengikuti Zoom dan mengamati kegiatan guru penggerak tentang budaya positif, saya menyambut baik sebuah perubahan yang membutuhkan proses dalam kurikulum Merdeka Pembiasaan Positif dan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas terus dibudayakan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan diri siswa, penerapan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer akan menumbuhkan anak percaya diri dan berani berpikir kritis. Tetap semangat memajukan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Ibu Hartini sebagai rekan Ibu Eni Juliwati. Saya sangat menyambut baik program guru penggerak yang sedang dijalani Ibu Eni. Budaya positif, restitusi, dan konsekuensi yang diterapkan memang butuh suri tauladan dan pembiasaan yang konsisten untuk melakukan transformasi pendidikan. Budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun akan mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tetap semangat Bu Eni, terima kasih.